Bikhair walhamdulillah. Anak-anakku yang berbahagia, insya Allah kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan universiti. Topik yang kita akan bahas topik yang sangat luar biasa tentunya. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kesempatan hari ini, biar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sika berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni wahma. Amin. Baik, sudah anak. Ada di antara teman-teman yang hari ini tidak masuk? Ya. Siapa? Abdullah, kenapa? Sakit. Ya, kita doakan ya. Semoga Mas Abdullah lekas sembuh, syafa'ullah, syafa'an kamilan. Amin ya. Baik anak-anak. Selanjutnya, sebagaimana yang kami sampaikan, ini topiknya sangat menarik Mas Zaki. Apa? Tentang keteladanan. Khalifah pertama. Siapa khalifah pertama? Abu Bakar As-Siddiq. Baik, Abu Bakar As-Siddiq itu bukan nama aslinya, tapi itu hanya nama sekedar nama yang dikenal, nama populernya. Abu Bakar As-Siddiq punya nama khusus. Ya, siapa yang tahu di antara kalian? Nah, siapa nama asli Abu Bakar As-Siddiq? Ya, siapa yang tahu? Husain Mansur. Ya, bukan. Siapa? Azam Jafar, bukan. Ya. Namanya adalah yang artinya hamba Allah. Berarti siapa namanya? Abdullah. Namanya siapa? Namanya Abdullah. Nah, nanti kalian akan belajar tentang Abu Bakar melalui proyektor ini. Baik, karena coba dengarkan baik-baik sedikit cerita tentang siapa Abu Bakar. Tapi sebelumnya kami ingin membacakan apa sih tujuan kita belajar tentang Abu Bakar. Di antara tujuannya adalah yang pertama, secara kognitif setelah kalian belajar tentang Abu Bakar, kalian itu akan mengidentifikasi minimal 3 jasa utama Abu Bakar As-Siddiq. Akan tahu apa sih 3 jasa Abu Bakar As-Siddiq dalam sejarah Islam. Kemudian yang kedua, secara teknik menunjukkan sikap teladan, yaitu kejujuran dan keberanian, ya, melalui diskusi dan refleksi. Itu. Kemudian yang ketiga adalah secara psikomotor, yaitu merancang proyek ini. Ya, nanti kalian akan membuat peta pikiran tentang Abu Bakar As-Siddiq. Pernah membuat proyek ini tentang peta pikiran? Tahu peta pikiran? Belum. Baik, nanti kita akan coba bersama ya. Kalian akan bikin kelompok nanti. Baik, selanjutnya dengarkan baik-baik Abu Bakar As-Siddiq. Siapa sih Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq dia adalah sosok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau usianya tidak terlalu jauh dari Nabi. Beliau adalah lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam, percaya. Makanya beliau itu luar biasa, ya, percaya, beriman, kuat sekali. Abu Bakar As-Siddiq dijuluki dengan As-Siddiq. Kenapa? Siapa yang tahu? Kenapa Abu Bakar As-Siddiq dijuluki dengan As-Siddiq? Zaki. Apa? Kenapa Abu Bakar dijuluki As-Siddiq? Tidak tahu. Perempuan. Kenapa? Bang Sofi. Karena ada takdir. As-Siddiq itu artinya apa? Membenarkan. Kenapa kok begitu? Ya, karena pada saat Nabi Muhammad SAW itu Isra Mi'raj, ya, melakukan perjalanan. Ya, perjalanannya kan luar biasa. Dalam semalam Rasulullah sampai ke Palestina, Masjidil Aqsa. Kemudian langsung dibawa ke langit ke-7. Disyariatkan sholat. Orang-orang percaya nggak? Ada yang mana mungkin Nabi kok
pergi ke Masjidil Aqsa kemudian ke langit ketujuh hanya dalam waktu kurun semalam. Real. Ya, tapi Abu Bakar percaya itu nabi, ya itu utusan Allah, percaya. Makanya kemudian apa? Asli. Jadi ya, kita membenarkan hal-hal yang memang harus dibenarkan itu luar biasa. Gitu ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan belajar ya melalui itu. Kemudian ini secara singkat, kenapa Abu Bakar As-Siddiq menjadi manusia terbaik setelah Nabi di umat ini? Jadi Abu Bakar itu sosok yang sangat berani, sosok yang sangat aman, sosok yang amat beriman. Jadi suatu hari Nabi itu pernah bertanya pada sahabat, siapa yang hari ini sudah memberi makan orang miskin? Dijawab, saya. Siapa yang hari ini sudah mengunjungi orang yang sakit? Abu Bakar jawab, saya. Masya Allah. Kemudian Nabi mengatakan, tidaklah semua itu akan terkumpul pada seorang muslim kecuali dia akan masuk surga. Bayangkan, Abu Bakar mengumpulkan berbagai macam kebaikan, beda dalam satu waktu, dalam satu hari. Makanya ini, Mas, nek pengen mlebu surga ya apa? Kudu beriman, kudu beramal soleh. Dalam keberanian, nih sebuah kisah yang sangat luar biasa. Keberanian dari siapa? Abu Bakar. Jadi ketika Abu Bakar diangkat jadi khalifah, kan terus meninggal Nabi meninggal, ya enggak? Ketika itu banyak orang suku kabilah-kabilah yang dia itu ada yang baru Islam, ada yang nggak mau bayar zakat, nggak mau. Abu Bakar dengan tegas dan berani mengatakan apa? Seandainya mereka menahan apa yang mereka keluarkan dari zakat, meskipun hanya seputas tali onta yang dulu dikeluarkan kepada Rasulullah dan sekarang tidak mau mengeluarkan, niscaya saya akan memerangi mereka. Bayangkan, diperangi. Padahal Abu Bakar itu lembut, kok iseng-iseng sampai segas itu. Kenapa mereka? Abu Bakar tidak ingin agama Islam runtuh. Karena zakat bilang Islam bukan? Bilang Islam, rukun Islam. Nek ada orang yang mau bayar zakat, Abu Bakar nggak mau hal tersebut. Karena apa? Meruntuhkan agama Islam. Makanya langsung diancam perang. Bahkan Umar bin Khattab sampai mengatakan, loh, mereka kan masih bersyahadat. Nggak peduli Abu Bakar. Pokoknya kalau nggak mau bayar zakat, serang mereka, lawan mereka. Padahal Abu Bakar itu orang paling lembut, kasih sayangnya luar biasa. Tapi apa Mas? Beraninya luar biasa. Ketika apa? Ketika syariat Islam diacak-acak. Kamu sampai sini? Itu diantara Abu Bakar yang amat luar biasa. Itu ya, mukadimah dari Ami. Sekarang kita akan melihat bagaimana Abu Bakar, ya, bacaan singkat tentang Abu Bakar dari mulai lahir sampai dengan wafat. Nanti kalian akan kasih juga untuk membuat mind map, ya, mind mapping, ya. Pola apa peta pikiran? Apa sih peta pikiran? Nah, kita akan lihat melalui proyek. Baik, sekarang perhatian. Nih, ya, kita lihat. Oke, sudah di sana. Copy dulu. Nah, lihat aja. Nah, ini tentang Abu Bakar. Perhatikan. Siapa sih nama Abu Bakar? Abdullah bin Abi Quhafah Al-Taimi. Lahirnya kapan? Sekitar tahun 573 Masehi bukan. Waktu masih apa sama Nabi? Masih apa? Bakar. Hah? Nabi lahirnya pada tahun berapa? 571. Berarti Tuhan siapa? Tuhan Nabi, ya. Kemudian ayahnya namanya Utsman bin Amir, kemudian ibunya Salma bin Abi, ya, suku Quraisy. Profesinya apa? Pedagang yang jujur dan pandai. Nah, sudah dipahami? Nah, selanjutnya masuk
Islam, laki-laki pertama yang masuk Islam. Perhatikan. Julukannya apa? As-Siddiq. Karena selalu membenarkan. Terus kedekatan dengan Nabi sangat dekat. Ya, karena apa? Menemani Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Bahkan ketika Nabi tidur kecapean, Abu Bakar itu sunat hewan beracun. Ya. Tapi Abu Bakar gimana? Nahan. Ya, sampai udah gak karuan. Akhirnya Nabi tahu kalau Abu Bakar sunat. Dia nggak mau bangunin Nabi, saking sayangnya sama Nabi. Akhirnya sama Nabi didoakan, bilang, ya misalnya. Ya, kemudian peran penting ditunjuk menjadi imam sholat saat Nabi sakit, itu ya. Lalu kekhalifahan, nah ini perhatikan kekhalifahannya. Iya. Ketika menjadi pemimpin, Abu Bakar itu dibayar di Sakifah Bani Sa'idah. Nah, nanti kalau kalian umroh, nanti di depan masjid An-Nabawi itu ada namanya Sakifah Bani Sa'idah. Tempatnya ada masih. Nah, itu dulu tempat yang untuk membayar. Membayar apa? Mengangkat Abu Bakar menjadi apa? Pemimpin. Kemudian para sahabat yang lain adalah setia. Ya, Pak Sofi. Nah, tidur. Baik, berikutnya pemerintahnya singkat, anak-anak cuma berapa? 2 tahun 3 bulan. Sebentar enggak? Sebentar sekali. Ya, kemudian kebijakan pentingnya perhatikan apa saja? Baca. Perempuan 1, 2, 3, baca. Memerangi kaum murtad dan Abu Bakar, menumpas Musailimah al-Kadzdzab. Terus mengumpulkan Al-Quran, dijadikan apa? Mushaf yang kalian baca. Menaklukkan Syam dan Irak. Ya. Sifat kepemimpinannya apa? Sederhana, tegas dan bermusyawarah. Wafat. Nah, ini wafatnya pada tahun berapa? 634 Masehi. Berarti usianya berapa? 63 tahun. Penyakit, ya sebabnya karena penyakit keras. Wasiatnya apa? Menunjuk umat sebagai penggantinya. Makamnya di mana? Di samping makam Nabi. Nah, warisannya apa? Menjaga keutuhan umat Islam setelah wafatnya Nabi, menjadi teladan dalam kejujuran dan kesetiaan dan kepemimpinan, kemudian meletakkan dasar pemerintahan Islam yang kokoh dan berlandaskan iman. Ayo, selanjutnya kita akan membuat mapping rules. Apa sih? Nah, begini ya, contohnya begini. Nah, ini. Jadi mapping rule, kalian jujur di sini ya. Abu Bakar, Sofi, Abu Bakar. Kemudian lahir apa? Nomor 1, ya toh? Kemudian setelah lahir apa? Masa relevannya seperti apa? Ya toh, orang tuanya siapa? Ah, dengan patokan tadi. Sudah ada gambaran membuatnya mimik? Hah? Seperti ini. Jadi kalian tengah ditulis Abu Bakar, pinggirnya tadi yang kami kasih. Boleh, tapi kalian sudah paham kan gambaran mimik? Nah, sekarang buat ya gantian tulisnya 3-3. Nah, ini 2 aja. Zaki sama Nathan, Azza, Hussein sama Nathan. Ini ya, oke, ini yang ini kasih lihat. Kalian nggak perlu nulis semuanya, tulis saja yang singkat-singkat. Ya, silakan. Identitas. Berarti tengah Abu Bakar. Kemudian di sini kotakan selanjutnya apa? Identitas. Ini contohnya. Misalkan judulnya Abu Bakar, ya toh? Kalian gambarnya terserah, tapi jangan begini, boleh nggak? Boleh, tapi ojo ya, yang baik-baik. Yang benar kita cerita Abu Bakar. Tapi kalian ini misalkan gambar begini, ya toh? Terus begini apa? Identitasnya. Berarti apa? Identitas dan latar belakang. Terus ini apa? Keislaman. Ini masalah. Terus sini. Nah, sekarang silakan. Itu ada berapa? Ami pakai buku apa? Pakai buku silakan. Kalau pakai kertas, Zaki ambil, ya, di kantor. 5 kelompok. Ya. Nah, gak usah ditulis semuanya. Ya.
keislaman, masuk Islam, ini julukannya ini. Ya. Masa halukannya apa? Oke, bisa dipahami? Boleh gambarnya kalian kotak semua misalkan atau dengan bulat, boleh silakan. Ya. Gimana? Berkelompok kerjanya. Ada yang membacakan, ada yang menulis bagian, ada yang menggambar. Kurang gede kan? Biasa? Atau begini nih? Nah ini boleh. Ini kayak angkat boleh. Nah, ini namanya main map atau main mapping ya. Ini. Gampang ya? Ini biasanya akan digunakan untuk belajar. Kalian membuat itu tanaman gitu ya. Ya, lihat tadi sih. Jarak. Tulisannya yang kira-kira muat ya. Ya. Semuanya bekerja, jangan ada yang enggak ya kelompok. Nanti siapa yang tulis dulu, siapa yang bikin gambarnya, siapa yang membacakan. Nek saran kami kamu tulis salah satu tulisan yang di depan apa saja, gitu. Ya, saran kami begitu. Jadi harus bekerja sama. Jadi nggak usah semuanya ditulis tidak masalah ya. Yang poin-poin penting menurut kalian. Nah, Bapak ini kurang nih. Mungkin kurang sih. Ya. Kamu udah selesai tulis. Wah, mantap sekali. Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar. Mau gede? Ya loh, harusnya pakai ini loh, ini yang ini. Ya, ini pas banget tuh. Bilang baik, cara ini. Harus muat 5 poin ya, 5 poin penting. Harus membuat 5 poin penting. Ini buku ya, baik, anak-anak, karena sudah selesai jamnya, sudah bayar tadi, belum kita nanti pulang, kami tutup dulu ya pelajaran di kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalian makin memahami tentang Abu Bakar, kemudian meneladani dari sikap tanggung jawab, keberanian, kejujuran dan selainnya. Ya, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.